Itu tahun 2009 ya. Karena saya nggak bawa apa-apa, jadi saya pindah rumah nggak mau bawa apa-apa, repot. Biar baru semua. Jadi termasuk pot-pot bunga itu nggak saya bawa. Nah itu saya lemparkan dari rumah saya ke situ. Pohon beringin itu dari pot, lemparkan. Coba sekarang sebesar itu, lihat tuh pohon beringin. Akarnya sudah menghunjam. Jadi kurang lebih berarti itu sudah 2009 sekarang 2022. Berarti sekitar 13 tahun. Saya mau tanya sama kalian. Itu pohon beringin sekarang sedang tumbuh enggak? Tumbuh. Kelihatan enggak nongolnya daun? Terasa enggak membesarnya pohon? Padahal tumbuh, padahal berubah. Cara Allah menumbuhkan pohon itu begitu lambatnya sampai kita tidak terganggu. Itu yang disebut dengan proses kuasi statik. Kuasi itu artinya pura-pura, statik itu diam. Pura-pura diam padahal bergerak. Kuku kita tumbuh gak sekarang? Coba kalian siapkan waktu sehari saja, tingali weta kuku. Ti isuk nepi ka sore 12 jam tong ka mana-mana. Ya. Dalam 12 jam kita tidak melihat pertumbuhan apa-apa. Tetapi dalam 2 minggu kita merasakan kuku kita tumbuh. Itu ubahnya Ayah Wardi. Kan tidak langsung malamnya hitam, besok putih semua. Sieun atuh. Betul enggak? Itu tumbuhnya tuh pelan-pelan. Betul enggak? Hiji cabut. Hiji cabut. Isuk mah jadi 3. Pageto jadi 5. Teu wani deui nyabut. Dalam mau dicabut kabeh rambutna. Jadi prosesnya itu tidak mendadak. Cara Allah merubah prosesnya itu bersifat kuasi statik. Masih ingat gak kalian? Tumbuhnya tubuh kita. Coba dari kecil. Makanya ada peribahasa Cina yang bagus. Alam itu tidak pernah terburu-buru tetapi mencapai. Karena yang bisa mencapai itu yang tidak terburu-buru. Yang terburu-buru malah tidak mencapai. Karena apa? Cilaka. Jauh. Sut naik sebelah motor. Tenepi kaditu. Ngagoler di jalan. Betul gak? Semua kecelakaan itu sebenarnya kuncinya satu, terburu-buru. Geus puguh ada sen, mobil mau belok kiri. Eta masih ngajakeun ka kiri eta motor. Yang ngagobrak, tenepi ka ditu karena terburu-buru. Alam mengajarkan tidak terburu-buru, tapi kan mencapai. Kita kalau belajar dari alam itu luar biasa sebetulnya. Jadi buat apa terburu-buru? Toh justru yang tidak terburu-buru yang akan mencapai. Yang terburu-buru ngagoler. Betul nggak? Terburu-buru pengen kaya, akhirnya kan di penjara. Ngerti maksud saya? Yang santai, jualan, menikmati setiap hasil, jualan bawang, tenang aja. 1 hari 2 toples, tenang aja. Gak menipu orang, ya aman. Semua yang terburu-buru malah justru tidak mencapai. Yang mencapai itu justru yang tidak terburu-buru. Alam itu mengajarkan seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Ini belum masuk nih, belum masuk ke judul kita, belum. Ini masih saya coba memberikan pengertian-pengertian dasar supaya masuknya nanti lebih mudah. Baik, sekarang alam mengajarkan seperti itu. Yang paling berbahaya itu kalau kita tidak sadar ketika kita melihat sebuah perubahan. Contoh, kita melihat foto waktu kecil.
Lucu kan? Wih, lucu nih saya waktu kecil. Umur 3 tahun imut. Gitu. Begitu lihat kaca cermin, sekarang amit jadinya. Ya. Ketika kita tidak siap melihat bahwa kita sudah berubah sebesar itu. Tapi alam ketika mengubah itu prosesnya demikian lambat. Makanya ada salah kaprah di dunia keyakinan kita. Katanya jangan difoto, haram. Ini salah kaprah memahami. Padahal yang berbahaya itu bukan fotonya. Karena tidak ada foto tentang masa depan. Foto itu selalu tentang masa lalu. Mau ningali foto teh sok inget nu baheula. Jadi kita hidup ke masa lalu, itu yang haramnya. Ingat ke masa lalu itu haram. Fotonya mah enggak. Ada mahasiswa saya, dia pelukis. Dia tunjukkan kepada saya, Pak, ini lukisan saya juara waktu SMA. Mahasiswa di UPI. Saya tanya, kenapa kamu sekarang gak melukis lagi? Saya diajarkan guru agama saya, Pak, kalau melukis itu ternyata haram. Hayang panggih tajeng guru agama. Itu bakat yang luar biasa. Dia itu melukis itu luar biasa. Dia udah jadi juara di Jawa Barat ini, juara melukis. Di stop oleh guru agamanya, katanya melukis itu haram, lukisan itu haram. Itu salah kaprah memahami. Yang haram bukan lukisannya, bukan. Kan lukisan itu seperti patung, tararobah. Yang haram itu bukan lukisannya, sifat yang statiknya, sifat yang tidak mau berubahnya. Kayak patung, patung tuh nggak haram, yang haram tuh sifatnya. Patung Pak Karno di sana di Soekarno Hatta dengan Bung Hatta diresmikan waktu itu begini telunjuknya, nepi ka ayeuna kieu we terubah. Sifat yang tidak mau berubah itu yang berbahayanya. Jadi yang harus dikampakin itu bukan patung yang di luar diri, sifat mental kita, inersia mental kita, nu hese dirobahna tah eta. Itu yang haram. Jadi kita ini menerjemahkan sesuatu, aduh ceroboh. Solo goto, anak-anak didik kita dikasih racun-racun model gitu, kan kasihan. Patung itu karya seni luar biasa. Saya punya teman, dia pematung, didatangi serombongan orang yang mengatakan dirinya sudah soleh. Dan datang ke rumah teman saya itu tujuannya adalah mau demo. Sampai di rumah teman saya itu demo betul. Dan dia bilang, Bapak ini berhenti bikin patung. Kenapa? Kalau Bapak bikin patung terus, malaikat tidak masuk rumah Bapak. Teman saya malah bersyukur. Bersyukur, semoga yang tidak masuk ke rumah saya katanya malaikat pencabut nyawa. Bahkan saya tidak akan mati-mati selamanya. Ini adalah demo yang didasarkan oleh kebodohan. Mari kita buka nanti ayat-ayatnya. Betul, Nabi Ibrahim pernah ngampakin patung. Tapi patung apa yang dikampakin Ibrahim? Berhala apa yang dikampakin Ibrahim? Apakah itu yang materi? No. Ibrahim pertama ngampakin patung yang ada dalam dirinya. Sifat yang sulit berubah pada dirinya. Itu yang sangat berbahaya. Sifat inersia mental yang ada pada dirinya. Itu yang berbahaya. Inilah sebetulnya titik awal kenapa saya hari ini mengusung sebuah tema besar, namanya adalah perubahan. Dan perubahan itu memang ya sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya. Makanya gali sumur jangan berhenti di tengah. Kalau kalian gali sumur berhenti di tengah, ya sudah, badanmu kotor sama tanah. Dan itulah kebanyakan sekarang perjalanan kehidupan kita. Belajar spiritual berhenti di tengah. Belajar apapun berhenti di tengah, bolokot. Belajar apapun berhenti di tengah, berantakan. Belajar di sini, belum selesai sudah pindah ke sini, belum selesai pindah ke sini, terus aja shopping guru. Bolokot, gak kemana-mana.